Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang transformasi linier ya. Ini adalah suatu bahan juga dalam materi aljabar linier elementer. Pertama kita bahas definisinya dulu. Misalkan kita punya suatu fungsi f yang memetakan suatu himpunan V ke himpunan W adalah suatu fungsi. Nah, maka F dikatakan transformasi linier, jika dia memenuhi persyaratan berikut. Syarat pertama, kita punya FU tambah V, itu hasilnya harus sama dengan FU ditambah FV. Syarat kedua, jika F perkalian skalar K kali U, itu sama dengan K-nya keluar dikali dengan FU, untuk setiap K adalah suatu skalar, Nah, jika fungsi F itu memenuhi dua kriteria ini, maka F dikatakan transformasi linier. Contoh. Saya punya satu contoh, misalkan ada fungsi F yang memetakan dari R2 ke R2 dengan f x, y sama dengan 2x, y. Buktikan f adalah suatu transformasi linier. Nah, jadi kita punya suatu pemetaan atau fungsi dari R2 ke R2, yaitu dengan fungsinya fx, y sama dengan 2x, y. Nah, untuk membuktikan hal ini, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita misalkan dulu. Misalkan, kan kita punya U dan V tadi ya. U sama dengan x1, y1 dan V sama dengan x2, y2. Nah, sesuai dengan definisi tadi, maka F dikatakan transformasi linier jika memenuhi yang pertama, syarat pertama, yaitu F U tambah V. Nah, jadi kita harus mencari FU tambah V. Nah, disclaimer dulu, yang pertama yang harus kita tahu, misalkan kalau kita punya sebuah fungsi fx, y sama dengan 2x, y, maka kalau kita ilustrasikan FU itu akan sama dengan fx1, y1 akan sama hasilnya dengan 2x1, y1. Ini hasilnya. Begitu juga kalau FV sama dengan fx2, y2, maka hasilnya itu adalah 2x2, y2. Ini sesuai dengan definisi dari soalnya, yaitu pemetaan dari R2 ke R2. Nah, ini yang harus kita tahu dulu di awal. Baru kita lanjut ke pembuktian. Pembuktian pertama, kita harus mencari FU tambah V, berarti sama dengan F U. U-nya apa tadi?
X1, Y1 ditambah V. V-nya apa? V-nya adalah X2, Y2. Nah, ini definisi pertama. Itu F, penjumlahan dari dua buah fungsi atau dua buah titik ya. Kan ini berupa sebuah titik X1, Y1, X2, Y2. Nah, menurut penjumlahan dari dua buah titik, misalkan kita punya titik 1,2 ditambah titik 3,5, maka penjumlahan dari titik itu kan X kita tambahkan dengan X, Y kita tambahkan dengan Y. Maka hasilnya 1 tambah 3 kan 4,2 tambah 5 adalah 7. Nah, ini hasil penjumlahan dari dua buah titik. Nah, ini contoh yang di angkanya ya. Kita bergerak dari secara general aja. Kalau penjumlahan dari titik ini dengan titik ini, maka hasilnya itu adalah F X dengan X. Berarti X1 ditambah X2, Y1 ditambah Y2. Kan X dengan X, Y dengan Y. Nah, menurut definisi tadi, kan kalau kita punya 2 F, X1, Y1, hasilnya itu kan sama dengan 2X1, Y1. Begitu juga untuk ini. F, anggap ini sebuah X. Berarti hasilnya itu adalah 2 dalam kurung X1 tambah X2, dan Y-nya tetap. Yaitu, Y1 tambah Y2. Oke, saya rasa paham ya. Saya ulang sekali lagi. Kan kalau kita punya fungsi f X1, Y1, maka hasil dari definisi fungsi itu adalah 2X1, Y1. Kenapa harus ada 2? Karena sesuai dengan definisi dari soalnya. Nah, saya rasa sampai di sini paham ya. Nah, kita kalikan ini ke dalam, berarti hasilnya 2X1 ditambah 2X2, Y1 tambah Y2. Oke, next, lanjut. Kemudian, dari titik ini, kan ini penjumlahan dari titik X dengan X, Y dengan Y ya. Nah, sesuai dengan penjumlahan dari titik, kan bisa juga kita buatkan 2X1 Y1 ditambah 2X2, Y2. Nah, kita balik sekarang. Kan 2X1 tambah 2X2, Y1 tambah Y2 ini bisa kita buat menjadi 2X1, Y1 ditambah 2X2, Y2, keterbalikan dari penjumlahan titik tadi. Nah, kalau ini kan bisa juga kita tulis 4 ini, kan tadi penjumlahan dari 1 dan 3. Kan berarti 4 ini berasal dari 1 tambah 3 kan? Nah, berarti kan bisa, dan 7 ini berasal dari penjumlahan 2 tambah 5. Kan kalau misalnya 1 tambah 3, kan 4,7 tadi ya. Ini ilustrasi aja ya. Kan 4 ini berasal dari 1 tambah 3, 2 tambah 5. Nah, ini kan artinya penjumlahan dari dua titik. Titik yang mana? Titik X dengan X, Y dengan Y. Berarti kan X, Y harusnya. Ini kan X dengan X, Y dengan Y. Ini kan artinya X, Y ditambah X, Y. Itu artinya.
Oke, kita lanjutkan. Tadi di sini terakhir tadi ya. Artinya kan 1,2 ditambah dengan 3,5. Ini ilustrasi dari ke titik realnya ya. Kalau secara umum kan berarti 2x1 tambah 2x2, y1 tambah y2 ini kan sama juga dengan 2x1, y1 ditambah 2x2, y2. Nah, artinya di sini 2x1, y1 itu kan adalah f x1, y1 ditambah kalau 2x2, y2 itu adalah f x2, y2. Nah, kan ini artinya adalah fu ditambah fv. Nah, untuk sifat 1 sudah terbukti ya, yaitu fu tambah v sama dengan fu ditambah fv. Sifat kedua, yaitu fk dikali u sama dengan fk dikali u-nya apa tadi? U-nya adalah x1, y1. Sesuai dengan perkalian skalar dari sebuah skalar dengan titik, maka hasilnya itu f kx1, ky1. Ini f ya. Nah, sesuai definisi dari fungsinya, f kx1, ky1, ingat ya, kan f x1, y1 tadi sama dengan 2x1, y1. Nah, coba kita definisikan kalau f kx1, ky1 berarti hasilnya 2kx1, ky1. Nah, ini hasil transformasi f ke hasilnya. Nah, kita peroleh f kx1, ky1 sama dengan 2kx1, ky1. Ini kan sifat skalar dari sebuah titik, yaitu skalarnya itu bisa kita keluarkan, yaitu k dalam kurung 2x1, y1. Nah, ini adalah hasil dari ini tadi kan, berarti sama dengan k f x1, y1. Nah, ini adalah fungsi fu, berarti sama dengan kfu. Berarti terbukti fk dikali u sama dengan kfu. Nah, berarti fungsi yang memetakan dari R2 ke R2 tadi, nih, R2 dengan fx, y sama dengan 2x, y adalah suatu transformasi linear karena dia memenuhi dua sifat tersebut. Buat kesimpulannya di sini, karena f dari R2 ke R2 memenuhi sifat tersebut, maka f adalah suatu transformasi linear. Oke, kita masuk ke contoh 2. Contoh 2 ya. Oke, contoh 2 adalah misalkan dari kita punya f fungsi dari R2 ke R3 sekarang. Jadi dia memetakan titik R2 ke titik R3 dengan fungsinya itu yaitu f x, y sama dengan x, x tambah y, x kurang y. Nah, buktikan
buktikan F transformasi masih linear. Oke, mari kita buktikan. Oke, yang pertama kita definisikan dulu, jangan langsung dibuktikan ya. Definisikan dua buah titik, yaitu titik U sama dengan X1, Y1, maka yang bisa kita tahu di sini, kalau kita punya F, U, itu akan sama dengan Fx1, Y1, sesuai dengan definisi transformasinya, maka Fx1, Y1 itu sama dengan X1, X1 tambah Y1, X1 kurang Y1. Nah, ini dari mana? Dari definisi dari fungsinya. Fungsinya udah diketahui, yaitu Fx, Y sama dengan X, X tambah Y, X kurang Y. Ini kan dia memetakan dari R2 menjadi R3. Kalau kita misalkan U sama dengan X1, Y1, berarti FU-nya. Begitu juga untuk V. V sama dengan X2, Y2, maka FV sama dengan Fx2, Y2 sama dengan hasilnya X2, X2 tambah Y2, X2 kurang Y2. Nah, ini definisi kita. Baru kita ambil sifat pertama. Sifat pertama, kalau kita punya F, U tambah V, sama dengan F, masukkan U. U-nya adalah X1, Y1 ditambah X2, Y2. Nah, sesuai dengan penjumlahan dari dua buah titik, seperti tadi, berarti hasil ini adalah X1 tambah X2, Y1 tambah Y2. Nah, baru kita transformasi dia, sesuai dengan definisi dari fungsinya. Kan kita punya Fx, Y sama dengan X, X tambah Y, X kurang Y. Berarti hasil Fx1 tambah X2, Y1 tambah Y2 adalah X1 ditambah X2, ini lagi. Yang kedua kan penjumlahan dari titik X tambah Y. Berarti ini kita jumlahkan dengan ini. X1 tambah X2 ditambah Y1 tambah Y2. Titik hasil ketiganya yaitu pengurangan. Ini dikurang dengan ini. Berarti X1 tambah X2 dikurang X1, Y1 tambah Y2. Nah, ini hasil dari transformasi titik yang F, X1 tambah X2, Y1 tambah Y2. Oke, kita lanjut. Kita peroleh ini. Nah, coba kita perhatikan yang di tengah ini. Ini adalah penjumlahan X1 tambah X2 tambah Y1 tambah Y2. Ini kan bisa kita tulis ke dalam bentuk X1 tambah X2, ini kan bisa kita tulis 1 dengan 1, 2 dengan 2, karena dia penjumlahan kan bersifat komutatif. Bisa juga kita tulis X1 tambah Y1 ditambah X2 tambah Y2. Kan kita ingin mengumpulkan 2 dengan 2, 1 dengan 1, kan ini 1, 2 gitu ya. Kita ingin merujuk ke FU ditambah FP nantinya.
koma. Begitu juga untuk yang ini. Satu dengan satunya bisa kita tulis. Berarti X1 kurang Y1. Nah, ditambahkan tetap tambah, dia kurangnya udah kita masukkan. X2 kurang Y2. Nah, ini dia. Dan ini bisa kita rubah ke sini. Ini bisa kita rubah ke sini. Karena kan kita ingin menyatukan 1 dengan 1, 2 dengan 2, 1 dengan 1, 2 dengan 2. Kan titik yang berasal dari titik pertama. Nah, kalau kita udah ketemu bentuk seperti ini, kan bisa kita tulis ke dalam bentuk X1, X1 tambah Y1, X1 kurang Y1. Nah, di titik pertama ditambah titik kedua berarti kan X2, X2 tambah Y2, X2 kurang Y2. Nah, kan kita ingin menuju 1 dengan 1, 2 dengan 2. 2 dengan 2 semuanya. Nah, kita satukan 1 dengan 1, 2 dengan 2. Nah, ini sesuai dengan definisi di atas, yaitu coba kita perhatikan F X1 X1 tambah Y1 sama dengan kan X1, X1 tambah Y1, X1 kurang Y1 sama dengan F X1, Y1. Kita balik sekarang ya, dari sini ke sini. Begitu juga untuk yang kedua. Berarti kan itu sama dengan F X2, Y2. X1, Y1 sama dengan FU tadi ditambah FV. Nah, jadi terbukti bahwasannya FU tambah V sama dengan FU ditambah FV. Terpenuhi syarat pertama. Syarat kedua cukup mudah seperti yang sebelumnya, yaitu F K kali U sama dengan F K kali U apa tadi? X1, Y1 sama dengan kalikan ke dalam F KX1, KX1, KY1. Sesuai dengan definisi dari transformasi tadi, yaitu dari R2 ke R3, maka hasilnya KX1, KX1 ditambah KY1, KX1 kurang KY1. Ini hasil transformasinya. K itu adalah satu skalar. Ini kan bisa kita tulis KX1, ini kan penjumlahan, K-nya berarti bisa kita keluarkan. K dalam kurung X1 tambah Y1, ini juga sama K X1 kurang Y1. Semuanya sudah memiliki K, maka K-nya bisa kita keluarkan. K dalam kurung X1, X1 tambah Y1, X1 kurang Y1. Nah, ini adalah tadi X1, X1 tambah Y1, X1 kurang Y1 adalah F X1, Y1 sama dengan K F X1, Y1 adalah FU. Berarti F K kali U sama dengan KFU. Nah, berarti dia memenuhi sifat yang tadi. Nah, karena dia udah memenuhi dua sifat transformasi linier, maka F dari R2 ke R3 adalah suatu transformasi linier.
Oke, saya rasa paham semuanya ya.